Selamat siang rekan-rekan petani jeruk semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Mangaso Ulian Tani Channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mengatasi dari lumut pada batang tanaman jeruk saya. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Ini adalah tanaman jeruk kita yang jenis keprok, di mana saat ini jeruk kita ini ditempeli oleh lumut, sehingga batang dari tanaman jeruk kita ini kelihatan hijau karena berisi lumut. Dan bahkan di batang dari tanaman jeruk ini tumbuh juga sejenis pakis yang menempel di batang tanaman jeruk ini akibat dari kelembaban cuaca yang ada. Dan biasanya pada musim hujan lumut ini akan semakin tebal dan tumbuh di batang dari tanaman jeruk ini juga terus naik sampai ke ranting yang kecil dan sampai ke daunnya. Jadi lumut ini sebenarnya memang tidak berbahaya, tetapi kalau sampai merekat di daun tanaman jeruk tersebut, lumut ini akan menyebabkan proses dari fotosintesis terganggu karena daun tersebut diselimuti oleh lumut, sehingga penyerapan dari matahari oleh daun jeruk tersebut tidak sempurna. Juga pada saat kita melakukan penyemprotan terhadap pupuk daun, mulut daun atau stomata yang ada di daun tersebut tertutupi oleh lumut, sehingga pupuk daun kita tidak menyerap dengan baik. Dan saking tebalnya lumut tersebut tumbuh di batang tanaman jeruk, sampai pakis sejenis pakis ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi lumut ini harus kita segera atasi supaya tanaman jeruk kita bisa lebih sehat dan proses fotosintesis yang ada di daun jeruk tersebut bisa menjadi lebih baik. Karena jika lumut ini dibiarkan, walaupun sebenarnya lumut ini tidak punya akar sehingga dia tidak bisa menyerap dari batang jeruk tersebut, tapi lumut ini bisa menjadi tempat persembunyian dari hama dan penyakit. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pembersihan dari lumut ini dengan mengatasi dari lumut ini. Dan kali ini kita sebagai petani jeruk akan berbagi pengalaman cara mengatasi lumut, utamanya di musim hujan. Kalau di musim panas, kita biasanya mengatasi lumut itu dengan fungisida kelat 12 WP, di mana fungisida ini bisa kita pakai untuk mengatasi dari lumut itu yang kita semprotkan ke batang dan daun dari tanaman jeruk kita. Tetapi untuk di musim hujan, kalau kita memakai fungisida kelat ini agak tidak maksimal atau tidak efektif untuk mengatasi lumut, karena curah hujan yang terlalu tinggi dan lumutnya cenderung yang terus basah, sehingga kelat ini tidak akan bekerja dengan sempurna. Di samping untuk mengatasi lumut, kelat 12 WP ini juga kita pakai untuk mengatasi jamur-jamur yang lainnya. Tetapi dalam pengaplikasiannya tidak boleh dicampur dengan pestisida yang lain. Dan di musim hujan, lumut ini sangat mudah untuk kita atasi supaya tidak berkembang biak sampai menempel pada daun tanaman jeruk kita. Kita cukup menggunakan air untuk mengatasi lumut ini dengan menyemprotkan air tersebut atau dengan menggosok-gosok dengan alat-alat yang telah kita sediakan. Untuk mengikis lumut, kita akan menggunakan alat-alat seperti sabut kelapa, sikat plastik ataupun bekas karung beras ini. Dan kita akan
membasahi dulu lumut yang ada di batang tanaman jeruk kita jika tidak ada hujan. Dan setelah basah, nanti kita bisa mengikisnya dengan menggosok-gosokkan bekas dari karung beras ini di batang dari tanaman jeruk kita ini, sehingga nantinya lumut-lumut itu akan lepas. Jika ada hujan, lumut-lumut ini akan lebih mudah kita gosok dengan memakai dari bekas karung beras ini, karena lumut itu sudah basah dan sudah mengandung banyak air. Sedikit kita gosok, lumut itu akan lepas dari batang tanaman jeruk kita ini. Selain dengan itu, kita juga bisa menggosok dari batang tanaman jeruk kita menggunakan sikat plastik yang tidak terlalu keras bulu-bulunya, supaya tidak melukai dari kulit dari tanaman jeruk kita. Kita akan menggosoknya. Jika lumut itu kering, kita bisa menambahkan air, tetapi jika sudah basah akan mudah untuk kita mengikis lumut tersebut. Kita juga bisa menggunakan sabut kelapa untuk mengikis dari lumut yang ada di batang tanaman jeruk kita. Kita akan menggosok-gosokkan sabut kelapa tersebut di lumut yang ada di batang tanaman jeruk kita. Jika setelah hujan akan lebih mudah untuk menghilangkan lumut itu karena lumut sudah basah. Jadi jika agak kering bisa kita tambahkan air untuk memudahkan melepas dari lumut tersebut. Dan inilah tanaman jeruk kita setelah kita gosok memakai sikat ataupun memakai sabut kelapa. Jika hujan nanti turun akan menjadi lebih bersih. Dan lumut-lumut atau pakis yang telah kita gosok atau kikis tersebut kita akan kumpulkan dan akan kita buang di tempat yang lain supaya tidak nanti lumut itu naik lagi ke batang dari tanaman jeruk kita. Dan kita juga bisa menghilangkan dari lumut itu dengan menyemprotkan dengan air. Air yang kita semprotkan ini air yang biasa, tidak tercampur apapun, tetapi tegangan dari mesin penyemprotan kita itu atau sprayernya itu harus lebih keras sehingga lumut bisa lepas. Dan dengan memakai penyemprotan ini lumut akan begitu mudah lepas dan hasilnya juga akan lebih baik daripada kita menggosok dengan sikat ataupun dengan sabut kelapa. Dengan menyemprotkan air ini ke lumut ini akan sangat mudah lepas dari batang tanaman jeruk kita sehingga batang dari jeruk kita ini menjadi bersih dari lumut. Juga ini biayanya tidak terlalu mahal. Kita hanya bermodalkan mesin penyemprotannya dan juga bermodalkan air. Sedangkan di musim hujan ini airnya kan begitu banyak sehingga ini sangat murah untuk kita biayanya dalam mengatasi dari lumut yang ada pada tanaman jeruk kita. Kita hanya memerlukan air dan memerlukan sedikit waktu untuk bisa mengatasi dari lumut tersebut. Ini akan sangat mudah, lumut itu sangat mudah dilepas oleh mesin penyemprotan ini. Dan saudara-saudara, inilah hasil dari penyemprotan lumut dengan air yang telah kita lakukan di tanaman jeruk kita. Sekarang batang dari tanaman jeruk kita sudah bersih kelihatannya, sudah tidak ada lumut-lumut lagi yang menempel. Ini sudah bersih dari lumutnya. Demikianlah rekan-rekan tani proses dari pembersihan lumut di tanaman jeruk kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan untuk teman-teman, jika ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan silakan tunggu video saya yang terbaru di channel saya ini
di video berikutnya.